Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Ramadhani dari kelas Biologi Sains akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah kami, yaitu mata kuliah Bahasa Indonesia mengenai tentang kutipan. Nah, kutipan di sini merupakan gagasan, ide, pendapat yang dapat kita peroleh dari berbagai sumber. Gagasan ini dapat kita peroleh dari buku, majalah, ensiklopedia, laporan, dan lain sebagainya. Kutipan merupakan salah satu dari bagian pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, serta rumusan atau pendapat dari penulis lain ataupun penulis sendiri yang sudah terdokumentasi, serta dikutip dan ditelaah untuk dikaji lebih dalam tentang materinya. Kutipan di sini memiliki fungsi secara umum, yaitu dapat kita lihat pada tampilan berikut ini. Nah, seperti yang pada tampil, ada 4 fungsi utama dari kutipan, yaitu yang pertama, untuk menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, untuk menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Kemudian yang ketiga, untuk mempermudah dalam penilaian penggunaan sumber dana. Kemudian yang keempat, yaitu sebagai bukti untuk memperkuat pendapat penulis. Nah, selanjutnya kita beralih ke jenis-jenis kutipan. Kutipan di sini memiliki 3 jenis, yaitu yang pertama kutipan langsung, yang kedua yaitu kutipan tidak langsung, dan yang ketiga yaitu kutipan pada catatan kaki. Namun yang secara umum yang digunakan ada 2, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, berikut ini penjelasannya. Yang pertama yaitu kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan kutipan yang sama persis dengan teks aslinya, tidak boleh ada perubahan. Kalau ada hal yang dinilai salah atau meragukan, beri tanda, yang artinya kita sekedar mengutip sesuai dengan aslinya dan tidak bertanggung jawab atas kesalahan itu. Demikian juga kalau kita menyesuaikan ejaan, memberi huruf kapital, garis bawah, atau huruf miring, kita perlu menjelaskan hal tersebut. Misalnya huruf miring dari pengutip, ejaan disesuaikan dengan EYD, dan lain-lain. Bila dalam kutipan terdapat huruf atau kata yang salah, lalu dibetulkan oleh pengutip, maka harus digunakan huruf siku. Selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Dalam kutipan tidak langsung, kita hanya mengambil intisari pendapat yang kita kutip. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak usah diapit tanda petik. Penyebutan sumber dapat dengan sistem catatan kaki, dapat juga dengan sistem catatan langsung atau catatan perut. Yang terakhir yaitu kutipan pada catatan kaki. Catatan kaki merupakan daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasa digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Nah, dalam membuat sebuah karya tulis, salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah cara menulis kutipan. Jangan sampai kita keliru antara menulis kutipan yang langsung dengan kutipan yang tidak langsung. Selain digunakan sebagai gagasan, kutipan juga dapat digunakan sebagai landasan teori, penjelasan suatu uraian, dan juga sebagai bukti untuk memperkuat sebuah pendapat. Selain itu, dalam membuat kutipan kita tidak boleh asal-asalan karena ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membuat kutipan. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan yaitu sebagai berikut. Hal pertama yang harus kita perhatikan dalam mengutip yaitu sebagai penulis, kita harus mempertimbangkan bahwa kutipan tersebut diperlukan. Kemudian sebagai penulis harus bertanggung jawab secara penuh terhadap ketepatan kutipan. Selanjutnya sebagai penulis, kita juga harus mempertimbangkan jenis kutipan, entah itu kutipan langsung atau kutipan yang tidak langsung. Kemudian jangan terlalu banyak menggunakan kutipan langsung.
Nah, seperti yang kita ketahui, berkaitan dengan jenis kutipan, terdapat dua jenis kutipan yang umumnya digunakan, yaitu kutipan langsung dan kutipan yang tidak langsung. Nah, berikut ini merupakan cara menulis kutipan langsung. Jika kutipan langsung yang kita tulis kurang dari 4 baris, maka hal yang perlu diperhatikan yaitu kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Kemudian jarak antar baris kutipan adalah 2 spasi. Kemudian kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Selanjutnya setelah kutipan, tulis sumber yang berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Selanjutnya, jika kita menulis kutipan langsung yang lebih dari 4 baris, maka hal yang perlu kita perhatikan yaitu penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Kemudian jarak antar baris kutipan adalah 1 spasi. Selanjutnya, kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2, boleh juga tidak. Kemudian setelah kutipan diberi keterangan sumber. Selanjutnya yaitu cara menulis kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan kutipan yang mengambil intisarinya saja tanpa mengurangi makna sebenarnya. Kutipan jenis ini dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis intisarinya dengan gaya bahasa sendiri. Adapun cara menulis kutipan tidak langsung yaitu yang pertama, kutipan diintegrasikan dengan teks. Kemudian jarak antar baris kutipan adalah spasi ganda. Kutipan tidak diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Kemudian setelah kutipan ditulis sumber kutipan. Nah, itulah beberapa materi mengenai kutipan sampai dengan bagaimana cara penulisannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kutipan di sini memiliki peranan yang sangat penting. Salah satunya adalah untuk meningkatkan keakuratan tulisan. Kutipan dapat kita gunakan sebagai pendukung gagasan dan juga sebagai penguat tulisan. Tanpa kutipan, tulisan biasanya dianggap kurang meyakinkan dan tidak akurat. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan video pemaparan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.